Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf ya, sinyalnya semoga jelas. Suara saya bisa didengar? Sudah, Bisa, Pak. Pak. Oke, Sudah baik. lancar. Terima kasih. Ini sampai mana ya? Oke, saya ulangi lah. Jadi pada prinsip, saya di lab anatomi ya. Jadi kalau kalian kangen lab anatomi, nah ini lab anatomi kita ini. Alhamdulillah ada lab emergency. Baik, adik-adik semuanya yang salah dengan masalah sana. Ya intinya itu ya. Jadi untuk vaksinasi kita mengikuti aturan dari pemerintah. Apakah institusi tidak mempersiapkan itu semua? Saya kira mempersiapkan. Cuma mungkin prosesnya nggak bisa disampaikan di khalayak umum ya. Tentu saja seperti itu. Itulah Mbak Cici kurang lebih ya. Terkait pertanyaan Mbak Cici tadi. Baik, Pak. Tadi terkait untuk persiapannya, insya Allah kampus sudah siap dengan kedatangan mahasiswanya seperti itu, Pak. Dan nanti untuk kedatangannya itu dibagi ya, Pak. Tadi mulai dari semester 6, terus nanti kalau udah selesai semester 6, dilanjutkan ke semester 2 misalnya. Dan terakhir itu dilanjutkan ke semester 4. Dan untuk semester 6 itu sendiri, tadi setelah selesai sampai dengan make up test itu insya Allah bakal dilaksanakan dan sudah beberapa rumah sakit yang menyetujui. Semoga dipermudah begitu, Pak. Amin, amin. Terima kasih. Karena nggak cuma mahasiswa yang kewalahan, tetapi dosen juga lebih ini. Pasti dosen juga lebih lagi memikirkan mahasiswanya. Ya, beban saja sih ya. Jadi gini, terutama kalau kami itu memikirkan yang kakak tingkat kalian yang semester 8. Yang semester 8 itu mereka kan lulus ya, pengen lulus cepat nih tahun ini ya, pengen lulus cepat. Tapi karena pandemi harus dirubah. Bahkan ada beberapa agenda yang akhirnya berubah. Salah satunya yaitu tadi. Bahkan kalau saya mau cerita dulu di KKB ini, BTCLS ini, rencananya itu mau diadakan setelah Lebaran. Akhirnya selaku ketua panitianya waktu itu, ketua panitia IKKB atau pelatihan BTCLS itu adalah Pak Aris, dengan tim termasuk saya, Bu Niken, Pak Okta, Pak Made, Bu Gani. Kita bernegosiasi terus-menerus. Saya perlu cerita, mohon maaf ini saya sampaikan kepada kalian, bukan bermaksud ingin untuk oh iya ya ternyata bekerja ini. Enggak begitu, tapi ingin menunjukkan bahwa kita serius mengadakan proses kegiatan belajar mengajar itu serius. Kita planning betul. Akhirnya kita nego-nego tuh BTCLS. Kita diskusi dengan institusi, kita diskusi dengan providernya. Alhamdulillah ketemunya di bulan April. Rencananya dulu itu rencana di bulan Maret. Cuma karena kondisi grafik dari COVID itu masih tinggi, maka kita cari solusinya, letaknya ditaruh di bulan April, pas sebelum Ramadan. Nah, seperti itu. Ya, itulah prosesnya. Baik, Pak. Semoga yang diinginkan dari semuanya itu terjalan dengan lancar, Pak. Kita mencoba terbaiknya. Insya Allah. Ya, baik. Baik, Pak. Lagi-lagi kita berbicara tentang kuliah daring ya, Pak. Semoga pembicaraan kita ini nanti sampai selesai bakal kuliah daring, Pak. Semoga tidak ada kata bosan untuk diskusi atau silaturahmi kita pada hari ini, Pak. Ya, insya Allah, Pak. Mohon maaf juga karena mungkin di sini ini lagi rame jalanan jadi rada berisik, Pak. Ya sama, nggak apa-apa. Jadi Pak, kan kita ini udah melakukan sistem blok ini dari 1 tahun yang lalu. Nah, terus ini udah kurang lebih udah 1 tahun. Dan selanjutnya itu
kita itu udah berganti terus nih, berganti dari WhatsApp group, terus kita beralih ke Gomit, terus kita juga menggunakan YouTube, menggunakan Edmodo, dan terakhir ini kita bermuara di LMS. Nah, selama kurang lebih udah 1 semester kita menjalankan sistem blok. Nah, pada sistem blok ini kita kan mengadakan ujian itu di hari Sabtu atau enggak di hari Minggu. Nah, di hari Senin sampai hari Jumat itu kita memadatkan untuk belajar satu mata kuliah. Misalnya kita belajar keperawatan jiwa. Jadi 1 hari full atau 1 pekan full itu kita fokus kepada keperawatan jiwa. Terus nanti di akhir pekan atau di akhir pembelajaran di final kita bakal mengadakan ujian. Nah, ujian itu sebagai dari tantangan atau mengadu ingatan kita, pembelajaran yang diberikan oleh para dosen. Nah, weekend itu di hari Minggu, selanjutnya itu kan Pak, hari Minggu itu merupakan hari transisi dari blok 1 ke blok selanjutnya. Misalnya tadi kita belajar tentang keperawatan jiwa, dan blok selanjutnya kita akan transisi ke anak. Di hari Minggu kita akan terjadinya transisi pelajaran. Terus yang kedua itu hari Minggu itu merupakan hari istirahat, enggak hanya untuk mahasiswa sendiri, tetapi untuk semuanya, terutama bagi dosen. Nah, hari Minggu juga itu bakal terjadinya pretest yang bakal diadakan praktikum 1 pekan ke depannya. Mungkin mahasiswa itu beranggapan kenapa ujian blok itu diadakan di hari weekend, kenapa tidak ada waktu untuk mahasiswa beristirahat atau bagaimana? Ya, baik, terima kasih. Ya, sebenarnya kalau kita pakai kaidah dalam mencari ilmu itu tidak ada hari libur. Kalau kita pakai kaidah itulah ya, kalau kita pakai kaidah hari libur. Kalau mau jujur, Bapak Ibu dosen kalian itu nggak ada yang libur. Bahkan hari Ahad itu nggak libur, mereka mempersiapkan apa yang dipikirkan karena mereka ada trigrama perguruan tinggi juga. Jadi mereka selalu berpikir, selalu bekerja bagaimana mencari solusi yang terbaik, bagaimana memberikan pembelajaran yang terbaik kepada mahasiswa. Jadi gini, pergeseran perubahan kurikulum yang kita jalani itu sebenarnya adalah sifatnya aksidental ya, sementara, bukan pasti. Karena kita kalau kondisi tidak pandemi kita pakai sistem kita yang telah berjalan seperti biasanya. Cuma karena ini kondisinya seperti ini, maka selaku Kepala Bidang Kurikulumnya Pak Aris membuat solusi, membuat terobosan beserta dengan timnya tentu saja, dengan dimusyawarahkan seluruh tim prodi keperawatan, maka kita adakan sistem blok seperti ini. Kalau blok murni nggak kayak gini, Pak. Paling nggak 1 bulan. Gitu. Cuma kita nggak bisa. Kita nggak bisa, karena patokan resminya kita bukan blok. Patokan resmi kita, kurikulum kita bukan blok. Tapi kita berubah, kita siasati bagaimana tujuan pembelajaran tercapai, dan tidak melebihi dari tahun akademik yang telah disepakati. Ya, jadi kalau nanti kita dalam kondisi normal, apakah sistem yang dipertahankan? Saya kurang tahu karena itu harus memerlukan kajian lagi. Saya tidak bisa menjawab. Karena ini setiap hari kita evaluasi, bukan setiap hari ya. Setiap semester kita evaluasi bagaimana pelaksanaan sistem pembelajaran kita. Apakah sudah sesuai tujuannya, berapa persen tujuan pembelajarannya itu tercapai, responnya mahasiswa bagaimana, responnya dosen bagaimana, itu selalu kita lakukan evaluasi setiap semester. Dari evaluasi-evaluasi itu selama kurang lebih 1 tahun ini, yang sekiranya efektif, yang sekiranya bisa diterima, dalam tanda kutip ya, kondisi seperti ini, mahasiswa bisa menerima, dosen bisa menerima, tujuan pembelajaran bisa tercapai, dengan
berapa persen dari, katakanlah 80% dari tujuan pembelajaran bisa tercapai, maka adalah sistem seperti ini yang memungkinkan untuk dijalankan khususnya di prodi keperawatan Studi Global Yogyakarta. Kita sudah melakukan kajian, runtutan kajiannya ada. Yang kedua berikutnya adalah terkait masalah ujian blok. Kenapa nggak ditaruh di hari Sabtu atau kenapa ditaruh di hari Ahad? Jadi gini adik-adik, ini saya mau cerita sedikit tentang mind mapping atau mind setting kita. Bagaimana kita mengatur cara berpikir otak kita. Kalau yang mengatakan hari Ahad itu adalah hari kita istirahat, maka apapun yang kita lakukan hari Ahad tidak akan bisa kita lakukan untuk apapun. Karena settingan otak kita sudah hari Ahad itu sudah hari istirahat. Gitu. Terus yang kedua adalah ya saya nggak menyalahkan, dalam tanda kutip, ini pendapat saya nggak menyalahkan, karena kita disetting dari SD, bahkan mungkin dari TK, bahwa hari Ahad itu hari libur. Kan itu, tanpa kita sadari itu terbawa di bawah alam sadar kita, bahwa pokoknya hari Ahad itu hari libur. Oke, akhirnya ya tanpa kita sadari seperti itu. Berapa kerugian kita, ini kalau hitung-hitung ilmu ya, berapa kerugian kita yang hilang di hari Ahad ketika kita tidak belajar, ketika kita tidak baca buku. Justru sebenarnya, ini pendapat saya pribadi, bisa salah, hari Ahad itu kalau malam Ahad sama hari Ahad itu merupakan waktu yang efektif bagi kita untuk kita bisa buka buku, baca buku. Kenapa? Hari Senin kita kita fokus pembelajaran ini. Hari Selasa kita fokus pembelajaran ini. Bahkan kita terdesain, wah ini cepat banget, ini sibuk, ini berat dan sebagainya. Yang membuat berat siapa? Settingan otak kita. Mind mapping kita bahwa ini berat, ini berat, ini berat. Akhirnya berat beneran. Walaupun sebenarnya kita mampu. Ada penelitian bahwa orang Indonesia itu baru sekitar 1, berapa persen itu menggunakan kemampuan otaknya. Ya termasuk saya juga sama. Nah, jadi saya mau jelaskan bahwa kadang ada dosen yang meletakkan di hari Sabtu, kadang ada dosen yang meletakkan dari Ahad. Pertimbangannya apa? Saya pribadi aja, saya meletakkan ujian keperawatan jiwa itu saya taruh di hari Ahad, tepatnya pagi hari. Sekitar saya mulai waktu itu jam berapa? Jam 7 atau jam berapa itu? 6 pagi, Pak. Jam setengah 6, Pak. Setengah 6 saya buka. Selesai jam berapa? Jam 9. Iya, bahkan Pak. ada yang minta toleransi diperpanjang lagi. Ya oke, saya berikan perpanjang lagi. Adik-adik semuanya kalau dikatakan itu menjadi berat, mohon maaf ya. Mohon maaf. Sebenarnya saya pribadi di keperawatan jiwa, kenapa saya taruh dari Ahad? Itu dari alasannya. Kalian bisa fokus. Saya bukannya suudzon, tetapi saya berikan kebebasan kepada mahasiswa ujian blok itu. Ketika ujian blok, saya yakin silahkan kalian membuka referensi, silahkan kalian buka literatur. Kan kita juga nggak tahu, ya nggak? Dosen juga nggak tahu itu. Tetapi saya punya pikiran, saya punya berpikir bahwa silahkan kalian buka. Bahkan kami menemukan, mohon maaf ya, saya sampaikan, bahkan kami menemukan ada mahasiswa yang dia loginnya 2 kali untuk melihat soal, kemudian setelah tahu jawabannya, dia masuk menggunakan login yang kedua. Itu terdeteksi di sistem kami. Tapi apakah kami juga akan memberikan nilai 0? Enggak. Kami masih punya hati nurani. Ya sudahlah. Itu dianggap saja sebagai salah satu fenomena yang ada di dalam sistem pembelajaran yang kita gunakan. Kita nggak apa-apa, tetapi akhirnya kita buat evaluasi terkait ujian blok, tapi tidak saya sampaikan di sini ya. Besok suatu saat akan kami beritahukan, tetapi saya nggak bisa sampaikan di sini karena nanti ya secara etisnya tidak baik saya sampaikan di forum ini. Tapi yang jelas kami lakukan evaluasi terkait ujian blok.
Nah, itu sekali lagi balik lagi ke pertimbangan dosen ya, terkait dari Sabtu atau hari Ahad, tentu saja pertimbangan dari dosen masing-masing. Kalau yang mengatakan dari Sabtu plus minusnya apa? Cepat selesai. Oke, saya balik tanya tuh ke adik-adik mahasiswa. Saya balik tanya. Kira-kira kalau hari Sabtu itu kita buat selesai, malam Ahad sampai malam Senin ngapain? Ayo. Yakin belajar untuk berikutnya? Bukannya saya sebutan loh ya. Bukannya saya sebutan, mohon maaf. Biasa digunakan untuk rebahan, nonton. Ya nggak apa-apa. Padahal pada prinsipnya gini deh. Kita Mbak Cici ya, ini semuanya teman-teman yang ada di situ. Coba kita hitung. Kita hitung ya. Kita hitung. Katakanlah keperawatan jiwa. Perawatan jiwa itu dari jam 8 sampai jam berapa ya? Jam berapa ya? Jam 4 sore. Jam 4 sore. Kelas AB. Kelas AB hari ini tutorial praktik. Kesannya kan padat, kesannya loh ya. Kesannya itu padat. Coba deh. Kalau itu kita buat in class, kita tatap muka secara langsung offline. Bisa enggak ketika kita praktikum? Mohon maaf sekali lagi. Kadang kameranya enggak dilihatin. Kita bisa minum, kita bisa makan, kita bisa selonjor, kita bisa rebahan sebentar. Iya apa enggak? Iya, Pak. Iya, jadi ada kelebihan, ada kekurangannya. Loh, kami enggak memasalahkan. Kami tidak mempermasalahkan. Sekali lagi, tolong digarisbawahi, tidak mempermasalahkan semua ini, tidak. Monggo. Kami juga sadar bahwa duduk dalam waktu yang cukup lama, itu juga kadang jenuh. Bahkan saya dalam tanda kutip beberapa kali praktikum perkuliahan, saya minta izin kepada adik-adik, mohon maaf saya izin kamar mandi, sekalian saya ambil minum. Tujuannya apa? Jalan, capek karena duduk terus. Nah, memang saya akui adik-adik yang menjadi berat di dalam proses pembelajaran kita itu adalah sebenarnya loh ya, kalau saya analisa, itu adalah di jaringan internet. Satu, jaringan internet. Yang kedua adalah mohon maaf, mungkin ada respon dari dosen atau respon dari instruktur yang dalam tanda kutip mungkin kurang apa ya? Ya dalam perspektif mahasiswa ya, dalam perspektifnya mahasiswa kurang welcome. Jadi sekali lagi bahwa pembelajaran ini terkait masalah hari Sabtu atau hari Ahad ujian bloknya itu tergantung kembali lagi kepada dosen masing-masing. Namun adik-adik semuanya perlu digarisbawahi bahwa terkait kejadian seperti ini, insya Allah akan kami berikan evaluasi. Nanti dari Prodi juga akan membuat sebuah kuesioner, sebaran, nanti teman-teman adik-adik mahasiswa untuk mengisi apa kelebihan, kekurangan, atau yang perlu dilengkapi, yang perlu ditingkatkan di kegiatan belajar mengajar kita. Seperti itu. Oke. Baik, gitu ya. Kira-kira lebih itulah. Nanti kalau ada yang kelewat, kurang ada yang belum saya jawab, tolong saya diberitahu. Baik, Pak. Tadi seperti yang Bapak jelaskan bahwa memang untuk pembelajaran dari ini pasti sudah dipikirkan plus minusnya begitu nggak, Pak? Terus juga untuk ujian bloknya itu diadakan di akhir pekan, mungkin plus positifnya gini, kalau misalnya ujiannya itu di akhir pekan, kan kita sudah memahami nih dari hari Senin sampai hari Sabtu kita belajar tentang keperawatan jiwa. Jadi waktu diujiankan itu masih melekat, masih sangat melekat karena baru selesai dipelajari seperti itu, Pak. Pasti itu udah dipikirkan plus minusnya dan pasti semua dosen mau yang terbaik lah untuk mahasiswanya. Ya, tapi intinya bahwa terkait kejadian seperti ini tentu saja kami juga tidak akan menutup mata, menutup telinga bahwa evaluasi akan kami lakukan. Intinya itulah. Karena ya dalam pelaksanaan suatu sistem yang sifatnya adalah urgent, kejadian seperti ini
maka perlu dilakukan evaluasi setiap saat, setiap waktu. Dalam tanda kutip palingnya adalah per semesternya akan dilakukan. Seperti itu. Baik, Pak. Maaf Pak, sebelumnya izin minum terlebih dahulu karena di sini kita secara virtual mungkin mampu menyediakan masing-masing saja. Iya, monggo silahkan. Berdiskusi kembali dan kita bisa berbincang-bincang sambil ngopi atau sambil menyantap makanan begitu Pak. Iya, monggo. Silahkan, nggak apa-apa. Santai aja lah. Ini juga hari Sabtu kan. Gimana Pak? Udah ada persiapan minum atau kopi gitu Pak? Oh, udah. Alhamdulillah sudah. Jangan terlalu banyak minum. Saya kopi harus dikurangi sih, karena kemarin itu karena COVID, ya hampir 20 hari nggak minum kopi. Akhirnya kalau mau minum kopi harus adaptasi ulang. Tapi sekarang kebanyakan minum teh sih. Minum teh. Kopi sesekali aja lah kalau pengen. Kalau enggak ya minum teh. Minum susu sekarang, makanya berat badannya cepat naik. Putih, lebih baik. Oke. Baik Pak. Terus kita tetap ke perkuliahan daring ya Pak. Nah, karena ini tuh ada beberapa aspirasi dari mahasiswa. Yang mana yang kita tanyakan ini itu tidak dari kita sendiri, dari kita panitia Pak. Jadi sebelumnya kita itu sudah mengadakan public hearing yang mana kita share link kepada mahasiswa baik itu semester atas sampai semester bawah, dari semester bawah sampai dengan semester atas. Dan kita menghubungi setiap ketua kelasnya untuk mendata sehingga kita tahu bahwa dari sekian banyak mahasiswa itu kelas mana yang lebih dominan positif gitu Pak, bagi data pribadi dari kita. Yeah. Nah, untuk perkuliahan daring ini seperti yang Bapak katakan bahwa banyak sekali yang terkendala jaringan karena tidak hanya dialami oleh dosen tetapi mahasiswa juga. Nah, tidak sedikit juga dari mahasiswa itu harus pergi ke pinggir pantai contohnya, terus harus pergi ke pinggir jalan atau harus pergi mencari sinyal untuk mengikuti perkuliahan dan maksimalkan bagaimanapun agar pembelajaran itu dapat diserap dengan baik. Kita sudah berusaha memakai kartu yang paling baik, katanya itu tidak bakal susah sinyal, tetapi kita sensor sedikit untuk merek kartunya. Terus, tetapi tetap saja karena terkendala jaringan, jadi tidak bisa dipungkiri memang sedikit kesusahan mahasiswa maupun dosen menangkap atau memberikan pembelajaran secara daring. Nah, untuk materi ini Pak, kan itu menggunakan WhatsApp grup, YouTube, dan LMS. Saja tersebut itu harus dengan sinyal yang cukup bagus. Nah, pada perkuliahan di Rosa, itu diadakan 6.30 atau pukul 7 pagi dini hari. Terus itu harus bangun dan kita para pejuang ilmu, bagaimana caranya kita mencari cara. Nah, pada jam 6.30 itu kita mengikuti perkuliahan di Rosa, Pak. Terus kita masuknya melalui Google Meet. Nah, tapi mungkin beberapa dosen di Rosa itu hanya memberikan materi via Google Meet saja, Pak, tetapi tidak memberikan materi seperti dosen keperawatan itu memberikan PPT atau materi di awal pembelajaran atau di akhir pembelajaran. Tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh beberapa dosen dari Rosa. Seperti itu, Pak. Mungkin tanggapan dari Bapak bagaimana terkait hal tersebut?
Baik, terima kasih. Yang pertama mungkin terkait masalah kita ya sering platform e-learning kita yang itu berubah. Kita dulu pakai Edmodo, kemudian sempat bertahan pakai Edmodo, induknya ya, saya sampai katakan induk dari platform e-learning kita, awalnya dulu pakai Edmodo. Kemudian kita bergeser, kita sekarang menggunakan LMS. Kalau di prodi keperawatan namanya kelas E-Surga. Jadi kelas e-learning Tiga Surga Global khusus prodi keperawatan namanya kelas E-Surga. Tapi induknya sama, LMS. Yang pertama perlu saya garis bawahi bahwa Edmodo itu bukan ori milik Tiga Surga Global. Siapapun yang ingin menggunakan pembelajaran Edmodo dipersilahkan. Ya kan? Kalau ingin kelas premium bayar. Dan itu bukan punya kita. Data bisa diambil oleh siapapun. Yang punya tentu saja yang membuat Edmodo, kan gitu. Nah, dan di Edmodo itu kita mengkombinasikan pembelajaran. Kita menggunakan Komit, kita menggunakan WA, kita menggunakan YouTube sebagai kalian share pembelajaran YouTube kita. Ya, share pembelajaran praktikum ya, materi praktikum kita itu pakai link YouTube. Nah, kenapa Pak? Dulu dari Edmodo mungkin lebih enak ya, lebih nyaman dibandingkan LMS. Ya, Edmodo itu suatu perusahaan yang besar. Jadi kapasitas datanya itu dia mampu menyimpan data yang besar. Jadi cepat, lumayan cepat aksesnya. Sedangkan LMS kita atau kelas e-surga kita, ini adalah punyanya Tiga Surya Global yang baru dibuat di akhir semester ganjil, itu kita baru buat. Tentu saja ada timnya, tim dari institusi yang membuat. Kita buat, akhirnya ditaruhlah kita coba kan, kita realkan di KM. Awalnya ini saya mau cerita. Di KM. Nah, ternyata di KM ketika semua mahasiswa mulai aktif ikut di LMS, berat. Aksesnya lama, bukanya LMS saja lama websitenya. Lama banget pokoknya. Bahkan dosen KP itu sudah punya akses waktu itu. Jadi sebelum ke kalian, dosen KP, dosen keperawatan, itu sudah coba dulu. Lama sekali aksesnya. Lama banget. Akhirnya kita diskusi kembali, kita peningkatan bandwidth, dan seterusnya. Kapasitas datanya ditingkatkan juga. Alhamdulillah sekarang lebih enak. Saya katakan bahwa perubahannya sekarang yang terjadi sekarang, LMS yang sekarang, itu lebih baik dibandingkan yang awal-awal kemarin. Ini awal-awal kemarin. Sekarang sudah mulai membaik. Saya katakan ada progres yang baik. Saya tidak boleh bohong bahwa adanya kekurangan, iya. Namanya sistem baru dibuat. Kenapa Pak? Kok nggak dari dulu dibuat? Adik-adik semuanya, dalam membuat suatu sistem seperti itu, pasti banyak hal. Entah dari budgetingnya, entah dari tenaga ahlinya, entah dari kesiapan institusi sendiri dalam tanda kutip adalah apa ya namanya? Apa ya? Saya kurang paham ya bahasa IT-nya. Tapi rumah induknya kita sudah punya apa belum kan gitu. Jadi banyak faktor. Nah, setelah itu semenjak pandemi dicetuskan oleh pemerintah tahun 2020 ya, tepatnya bulan Maret, dikatakan bahwa Indonesia itu telah mengalami pandemi COVID-19. Sejak saat itu kita sudah berpikir, kita sudah buat. Cuma karena itu di tengah-tengah kita nggak bisa buat sistem. Oke, kita pakai yang ada. Prodi keperawatan muncul ide. Saya sampaikan bahwa ide itu mulai proses diskusi panjang. Yang salah satunya memberikan usul adalah Pak Aris. Kemudian diperkuat oleh teman-teman, Uniken dan teman-teman yang lainnya. Kemudian kita pakai itu. Kita pakai itu. Tapi kita juga di dalam situ berpikir, ini bukan punya kita, seperti saya sampaikan di awal tadi. Kita harus punya rumah sendiri deh. Surya Global harus punya rumah sendiri, dan tidak hanya dipakai oleh KP.
KM juga pakai, farmasi juga pakai, dirosah juga pakai. Ini gimana ini? Oke, kita berpikir kita buat rumah, bla 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 bla. Muncullah akhirnya di akhir semester ganjil kita coba buat.